sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Untuk mencampingnya, ya Allah ya ampuni dosa kami, dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Selamatkan kami, selamatkan para pemimpin negeri kami. Melihat video mengenai Jakarta dan permasalahannya pada yang di depan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Bapak Basuki Cahayapurnama, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu dari lingkungan pejabat di Pemda DKI maupun dari sektor swasta. Izinkan saya pada hari ini mewakili panitia untuk menyampaikan hasil dari public hearing yang pertama yang telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 28 November yang lalu. Apa yang kami sampaikan di sini masih merupakan highlight saja, belum mendetail, karena nanti detail akan kita sampaikan atau kita bicarakan secara rinci pada saat fokus di session 2.
Jadi ada beberapa isu permasalahan yang bisa kita lihat dari hasil publik yang pertama. Memang yang masih menonjol adalah masalah-masalah terkait dengan masalah transportasi, masalah-masalah terkait dengan masalah sampah, masalah banjir, dan tentu juga masalah pelayanan publik. Ini terkait semua di 5 wilayah DKI Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Jadi ini adalah resume dari beberapa masukan warga yang bisa kita lihat. Jadi di Kepulauan Seribu itu ada permasalahan mereka mempunyai kebutuhan dermaga untuk perahu tradisional, untuk kebutuhan transportasi, begitu. Lalu yang lain juga mereka butuh SPBU. Lalu juga mereka butuh bantuan Pemda atau barangkali dukungan Pemda untuk promosi mengenai wisata di Kepulauan Seribu. Jadi masih dirasakan seperti itu. Ini adalah dikemukakan baik di Kepulauan Seribu Utara maupun Selatan. Untuk Jakarta Timur, beberapa hal yang bisa disampaikan adalah ada masalah pembangunan moral di sini. Jadi di beberapa tempat itu dulu kalau tidak salah kita kenal yang namanya boker yang sudah dihapuskan, tetapi masih ada di tempat-tempat lain secara terselubung. Jadi mereka minta untuk ada peningkatan tindakan dari aparat Pemda maupun kepolisian. Lalu juga masih adalah masalah banjir di Kelurahan Makassar, yang ini terkait dengan sungai yang ada yang belum sempat dikeruk atau sedang dikerjakan kerukannya. Lalu juga ada masalah bagaimana memberdayakan situs cagar budaya di Jatinegara Kaum, yaitu Makam Pangeran Jayakarta, bisa ditingkatkan menjadi semacam tujuan wisata sejarah. Lalu juga masih ada dirasakan permasalahan pasar tumpah di daerah Klender. Tentu ini tidak mencakup seluruhnya dari permasalahan yang ada, tetapi ini beberapa hal yang kami dapatkan dari public hearing yang pertama. Di Jakarta Pusat masih ada dirasakan oleh warga di Kelurahan Menteng Tenggulung. Itu ada peredaran narkoba, dan ini warga sebenarnya sudah mencoba secara aktif, tetapi mereka butuh dukungan aparat untuk bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Ada permohonan kepada Pemda bagaimana dengan masalah lahan untuk lahan pendidikan, karena sarana pendidikan ini penting untuk pembangunan moral dan pengembangan ilmu. Lalu juga ada pertanyaan mengenai masalah kampung deret yang ternyata adalah masalahnya lahan tersebut adalah lahan PT KAI. Yang lain ke selatan, ya dirasakan perlunya, mereka merasakan para warga ini perlu koordinasi antara pelaksana infrastruktur yang sekarang ini sedang pada menjelang akhir tahun ini sedang dijalankan kegiatannya. Mereka perlu merasa ada koordinasi, mereka bisa ikut mengontrol atau ikut mengawasi. Jakarta Barat, mereka melihat bahwa pembangunan fisik di Jakarta ini sejak era Pak Jokowi dan Pak Basuki sudah mulai di mana saja di segala penjuru, tetapi ada pertanyaan bagaimana dengan pembangunan manusianya. Jadi tujuan pembangunan salah satunya adalah tidak hanya pembangunan fisik, tapi pembangunan manusia, pembangunan jiwanya. Mereka punya unggulan yaitu pendidikan anak usia dini. Jadi ini mereka membutuhkan dukungan karena para kader-kader PKK yang ikut mengelola PAUD masih belum mendapatkan kesejahteraan yang layak seperti itu. Permasalahan transportasi. Jadi ada usulan bagaimana dengan mencoba Pemda DKI menyediakan kantong-kantong parkir di titik-titik moda transportasi sehingga para komuter di sekitar Jabodetabek ini tidak harus menggunakan kendaraan pribadi, tapi justru bisa menggunakan kendaraan umum. Catatan dari warga, tetapi ini adalah hasil dari 518 form aspirasi yang telah diolah oleh tim, dan kita bisa lihat memang masalah-masalah yang besar, yaitu pertama adalah drainase 24%, sampah 11%, jalan dan jembatan 10%. Drainase juga 26%. Jadi ini memang masalah yang sehari-hari dirasakan oleh warga terkait dengan kelancaran air mungkin dari hunian. Mulai di Jakarta Timur. Jadi kita bisa lihat drainase 22%, banjir 14%, tadi
ada kejelasan di Kelurahan Makassar masih ada banjir, lalu sampah 13%. Biasanya ini juga sampah terkait dengan pasar-pasar tumpah dan pasar-pasar tradisional yang mungkin frekuensi pengangkutannya belum memadai. Drainase 15%, sampah 12%, sungai dan kali 10%. Jadi ini kita bisa lihat bahwa masalah-masalahnya masih berkisar masalah-masalah drainase, masalah sampah, masalah banjir, masalah saluran air, sungai dan kali. Demikian pula di Jakarta Selatan, ada yang berbeda. Di Jakarta Selatan ini masalah ruang terbuka hijau. Jadi dari penduduk Jakarta Selatan, mereka menyatakan bahwa mereka kurang dengan ruang-ruang terbuka hijau yang ada. Meskipun demikian, saya tahu persis bahwa di Jakarta Selatan cukup banyak taman-taman yang sudah diperbaiki oleh Pemda, tapi masih dirasakan menjadi masalah atau mungkin kurang pada warga Jakarta Selatan. Untuk Kepulauan Seribu, tadi saya sudah sampaikan, di sini ada kolam labuh atau juga dermaga, masalah sampah dan akses pelabuhan Kali Adem. Jadi mereka merasakan bahwa untuk wisata atau kunjungan beberapa kelompok masyarakat yang tidak bisa melalui Marina di Ancol tapi melalui pelabuhan di Muara Angke, ini mereka merasakan perlunya satu pemisahan, karena kalau dicampur dengan pelabuhan atau ikan itu rasanya kotor atau seperti tidak memadai, kurang layak. Sampaikan mudah-mudahan catatan singkat ini atau highlight ini terkait dengan masalah-masalah yang masih dirasakan warga sehari-hari bisa memberikan kepada Bapak Ibu sekalian sedikit catatan, sedikit sumbangan, sedikit masukan, sehingga diskusi kita atau dengar pendapat kita hari ini bisa mendapat masukan yang lebih banyak lagi dari kalangan pengusaha, komunitas, karena kegiatan Pemda ini tanpa dukungan 3 pilar, yaitu pemerintah, swasta, dan publik, tentu tidak akan bisa berjalan baik. Saya hormati Bapak Asisten Pemerintahan Kepala Biro Rembuk Provinsi tahun 2013, hadirin dan undangan, selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Yang pertama-tama bersyukur Pak Gubernur membuat acara rembuk seperti ini. Itu kita bertanya bedanya apa dengan musrenbang kan? Ini sebetulnya musrenbang kita juga banyak sekali persoalan sebetulnya. Naik sampai di atas putus, mereka kami lagi coba dengan e-musrenbang. Dan kami harapkan dengan elektronik musrenbang nanti seluruh masyarakat bisa mengikuti di website. Jadi dari awal sudah kelihatan. Sehingga tidak perlu menunggu rembuk seperti ini, sudah bisa memberikan masukan-masukan. Tujuan rembuk ini sudah langsung maunya Pak Gubernur, ada kepala dinasnya, jadi langsung bisa kita carikan solusi. Karena kalau kita jujur juga di Jakarta ini bukan tidak tahu apa masalahnya sebetulnya. Karena saking banyak masalah jadi tidak dikerjain. Nah ini istilahnya kita, kalau saya juga begitu dulu. Kalau skripsi, dulu teman saya tanya, kenapa kamu tidak stres kalau skripsi? Saya gampang saja, kalau dia pusing, masukin ke laci saja, masuk ke 21, nonton 3 film. Kamu pusing, tidak mau pikirin, nanti baru kita pikirin. Tapi di pemerintah kalau seperti ini, masyarakat tidak bisa nunggu. Tadi juga sudah jelas, bisa contoh. Itu dalam rembuk ini juga perlu kita samakan persepsi. Karena di dalam pikiran saya dan Pak Jokowi, kadang-kadang masyarakat juga mengadukan sesuatu bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi untuk kepentingan pribadinya. Misal contoh tadi kita bicara tentang pelabuhan penumpang nelayan, yang dengan nelayan dia tidak mau terima. Sebetulnya kami punya pelabuhan penyeberangan di Muara Angke juga yang bagus, tapi disyaratkan kapal-kapal penumpang itu harus memenuhi standar keamanan. Mereka tidak mau. Kalau mau masuk silakan, dia tidak mau karena ada standar. Nah lalu apa yang dilakukan sekarang? Kami terpaksa tidak mungkin memberikan ke Tanjung Priok kan, orang satu seluruh utara udah penuh. Kita hibahkan bantuan pelabuhan penumpang ke Tangerang sebetulnya, karena orang Tangerang itu lebih suka mancing.
Kalau Bapak protes juga, ya kalau protes ya jangan naik pesawat. Pesawat juga tidak bisa di Kemayoran, tidak kan ke Tangerang gitu loh. Itu tuh fakta. Jadi kita kerjasama dengan beberapa wilayah pinggiran itu. Bahkan saya juga mereka mesti juga proposal juga. Itu seperti itu. Nah kita tunggu. Kalau proposalnya masuk, kami akan bantu. Jadi untuk perahu-perahu nelayan yang tanda kutip, yang secara sisi keamanan ditolak, karena mereka tidak memperbaiki, ya tutup-tutup sebelah mata, hati-hati. Silakan. Tapi sebenarnya kalau kami maunya itu mendidik. Jadi tadi pertanyaan soal PAUD. Ini juga satu hal yang bisa berdebat juga bicara PAUD sebetulnya. Saya mencontoh beberapa hal. Banyak juga orang, ini pengalaman saya di Belitung, banyak orang memanfaatkan bangun PAUD untuk dapatkan pinjaman, dapatkan bantuan. Bukan niatnya PAUD gitu loh. Masalah, misalnya contoh rumah susun. Ketika orang dari pinggir sungai dipindahkan ke rumah susun, konsep hidupnya tentu berbeda. Dari pagi saya mau rapat di rapat pimpinan. Misalnya contoh Yayasan Buddha Seci, dia membangun rumah susun lalu melatih orang tinggal. Lalu kenapa dia tidak mau bangun lagi? Dia tidak tahan uangnya. Masih bangun sudah keluar biaya, subsidi lagi. Karena rumah susun kami semua subsidi. Nah saya lagi menggagas kerjasama dengan beberapa yayasan. Bagaimana sekarang Anda tidak perlu membangun, duit untuk membangun Anda pakai buat bisnis dulu, supaya Anda lebih untung, atau taruh di deposito, tapi subsidinya yang Anda lakukan tiap tahun dengan memanfaatkan rumah susun kalian. Anda yang melakukan pelatihan. Jadi UPT kami kan jadi belum sekarang. BLUD kami ini akan jadi independen, terus kan tidak bisa karena dia pakai APBD. Nah kalau dia bisa di independen dari yayasan seperti ini, kami serahkan saja mereka yang kelola, asal tarifnya tidak bisa dinaikkan. Tarif yang kami tentukan. Nah ini contoh solusi. Tapi yang terjadi memang, kalau menurut pikiran kami, kenapa kami perlu rembuk seperti ini, kita perlu samakan persepsi, karena kita urus di SDM. Kita bisa lihat, ini selama setahun apa yang Pak Gubernur lakukan, bisa sampai lihat satu nanti. Nah misalnya ini baru istilahnya dalam 1 tahun ini kami melakukan beberapa model-model contoh untuk mempertontonkan ini loh yang kami ingin lakukan ke depan sebetulnya. Karena kan belum begitu kenal kami kan. Saya mau kasih lihat, ini sebelum kasih lihat. Ini Tanah Abang lagi, terus nah stop Pak. Ini stop dulu. Kami sengaja ambil satu sasaran seperti ini untuk kasih gambaran kepada masyarakat. Pasti kita ribut. Pasti ribut. Tinggal Bapak Ibu mau pilih, mau yang tadi apa yang sekarang. Jakarta tidak ada pilihan. Nah kita pilih yang sekarang. Ini akan kami lakukan sampai semua JPO, semua kaki lima kita akan sikat habis. Tidak ada pilihan kalau mau buat Jakarta tertib. Caranya bagaimana? Kita naikkan denda supaya mereka merasa rugi nanti ke depan. Tapi ada nggak yang kritik? Ada. Ini lapor ke Komnas HAM segala macam. Nah, tinggal sekarang kita berpikir ini mau, bahkan partai saya itu marah sama saya karena partai sedang mau pemilu, sedang mau memanfaatkan orang-orang seperti ini untuk milih sebetulnya. Nah Pak Gubernur dan saya putuskan, sekalipun kami dipecat partai pun kasar seperti itu, ya sudah. Kalau ada yang mau ngotot untuk mendidik orang Jakarta konyol seperti ini, ya pecat saja kami. Nah kalau hukumannya apa? 2017 tidak mau mencalonkan atau tidak mau memberi kami lagi. Pak Gubernur bilang kami ikhlas saja sudah. Tapi minimal 4 tahun ini gue berantem aja sama kamu dan ada urusan. Karena kalau tidak selesai di Jakarta. Nah ini kondisi. Semua jalan didudukin. Tapi bukan berarti kami main sikat juga. Kita juga mengerti ada jalan yang belum menghambat karena pasar rakyat belum siap. Kita baru membangun 5 pasar rakyat tahun ini. Tentu tidak bisa mendorong banyak PKL masuk ke dalam. Karena itu kami berpikir ciptakan dulu kaki 5 naik parkir. Itu bagian dari menampung supaya mereka tetap ada tempat untuk usaha.
Itu yang kita pikirkan seperti itu. Ada jalan-jalan tertentu, kita harapkan nanti kantor lurah yang besar, camat, atau wali kota yang besar juga bisa menjadi semacam night marketnya. Ada putar film juga, karena film nasional kita juga terpuruk. Masuk ke 21, seminggu hilang. Kenapa? Sejak ada 21 saya lihat bioskop-bioskop kecil ini bangkrut. Peredaran film zaman dulu ya akibatnya. Makanya itu film-film nasional juga tidak berkembang. Padahal ini produk kreatif kita. Nah kita ingin nanti di tiap kelurahan ada night market, ada putar film nasional, mungkin ada break, ada kasih penyuluhan, mungkin ada sedikit door prize juga, supaya masyarakat bisa diingatkan soal buang sampah itu salah. Masalahnya apa? Seperti di jalan ini, saya diprotes, didatangin. Mereka marah sama saya. Salah kami di mana? Bapak mengancam pidanakan kami. Kan kami hanya jualan di jalan, Pak. Ya salah jualan di jalan. Kami udah lakukannya berapa puluh tahun, Pak. Dari dulu juga begitu, Pak. Bapak tiba-tiba datang, kami yang pilih Bapak, tau gak? Kalau bukan kami pilih Bapak, Bapak gak jadi gubernur wakil gubernur. Ada yang lagi bilang ini, kami nyesal pilih Bapak. Ya ketemu saya, ya ketemu sama gilanya. Ya kalau nyesel ya udah, sumpah 7 turunan jangan pilih lagi kayak gua mau aja terjadi. Aku gituin aja udah. Ya sumpah 7 turunan jangan pilih saya kembali. Sederhana kan? Dia nggak usah ribut-ribut, udah bubar aja udah. Ingat aja, sumpah 7 turunan jangan pernah pilih saya lagi. Selesai. Kawan, jadi jalan gitu. Ini apa? Kami kasih gambaran tadi. Terus. Sama seperti Blok G. Ini konsep Pak Gubernur juga sederhana. Kami temukan pasar tradisional kita itu murah sebetulnya. Hanya 500 rupiah per meter per hari sewanya sebetulnya. Bandingkan dengan pedagang kaki lima yang bayar preman bisa 50.000 untuk luas hanya 2x2 meter dan jualannya bukan 24 jam. Berarti dia 1 meter sewanya 12.500. Lebih mahal daripada 500 perak pasar tradisional PD Pasar Jaya selama ini. Kenapa pedagang kita tidak sanggup? Pasar Jaya kerja sama swasta minta bayarnya 20 tahun di muka. Ya tidak sanggup. PKM kita sanggupnya harian. Makanya Pak Gubernur memisahkan namanya itu pasar rakyat. Yang disewanya harian, tidak disewa, tidak dijual, hanya restitusi harian. Tetapi ada syarat lagi, bilang saya kejam lagi. Kalau Anda over sewa ke orang lain, 6 tahun penjara, gak ada alasan. Kenapa? Kau lihat semua berebut. Wariskan ke cucu, tidak boleh. Anak menantu boleh. Lalu cucu saya bagaimana? Anak menantu dari anak menantumu boleh. Ke cucu tidak boleh. Jadi jelas, sama seperti rumah susun. Kenapa semua berebut rumah susun waktu murid mau pindah? Karena tidak mau. Bayanginnya bisa saya jual, bisa saya sewakan. Kita bicara jujur, hampir semua di rumah susun itu oknumnya banyak sekali untuk main. Jual belikan, Pak. Bapak sampai keluar ini. Pindah ke PU. Gak sanggup di dalam. Orang bagus pun gak sanggup. Karena ini udah premanisme, udah ngajak berantem. Saya pun malam itu saya ajak duel aja udah. Karena saya perintah sebagai wagub tidak didengarin untuk masukin orang. Ya saya udah kesel. Ya saya jangan tinju aja malam itu udah gitu. Saya udah gak mau tahu lagi. Saya cuma ingat sama ajudan, peluru kamu isi tajam aja. Dan taruhnya sebelah kiri, saya bilang posisi pistol. Kalau mati sama-sama mati udah malam ini udah. Saya udah kesel udah. Kenapa? Orang tua-tua, nenek-nenek minta 3-4 tahun tidak ada rumah susun. Tapi orang punya 5-6 juta, polisi pun ditipu bayar 8 juta. Baik kwitansi, udah dapatkan rumah susun. Begitu saya minta kasih, begitu saya kasih rumah susun, orang tua nih, saya tinggal di tempat muslim 93% besar di sana. Orang tua nenek-nenek sampai nyium tangan saya, nangis-nangis, ya Allah ya Robi, ya Allah ya Robi, itu udah bersyukurnya itu udah luar biasa. Kenapa selama ini tidak bisa dapat tinggal sebagai kandang? Karena mesti bayar. Nah sama seperti pasar-pasar ini, kalau kita lepaskan, orang boleh sewakan, itu yang terjadi. Kenapa Blok G kosong pertama? Itu yang dapat itu bukan pedagang. Itu orang-orang di bawah yang pengen menyewakan. Kalau saya pedagang, punya barang dagangan, itu saya pindah ke Blok G,
Tadi alasan Blok G belum siap kan? Begitu siap, bisa nggak langsung jualan? Bisa, saya udah ada supplier, ada barang. Kenapa tidak dijual? Bilang sepi. Karena memang saya ini mau nyewain sebetulnya. Begitu naik ini ketat, kosong. Tidak mungkin kosong sebetulnya. Itu yang terjadi di Blok G. Jadi kadang-kadang masyarakat yang teriak itu adalah orang-orang yang tanda kutip tidak kebagian. Ada sesuatu yang dia tidak suka. Tidak mungkin dong PKL pindah sana tidak ada barang. Memang bukan PKL, dia hanya mendaftar atas nama dia, ngaku PKL. Jadi begitu sampai di sana nggak bisa jualan. Nggak ada barang dia. Mau minta bantuan uang, minta jual nggak bisa. Ini contoh. Tapi nggak apa-apa, kita ngotot. Kalau dia jualan di bawah, sikat terus. Kita tidak ada pilihan Jakarta kalau saya bilang. Kalau Anda masih jualan, pidanakan. Kita ada ketemu jaksa, polisi, pidanakan. Karena Anda tetap main. Kalau yang jualan di bawah, tidak ketemu. Lewat lagi, kasih hati aja. Lewat lagi. Ini semua pendaftaran begitu, mendaftar itu banyak lewat lagi. Ini semua jualan seperti itu mau gimana? Di jalan ditutup dan kami tidak salah Pak katanya. Salah di mana? Bapaknya kejam-kejam. Ada yang tulisnya begini, belum apa-apa udah kayak Soeharto. Bagus dong sambil Pak Harto, saya bilang. Udah mulai diktator gitu. Saya katakan, saya bukan membacakan kalimat saya itu sesuai dengan tulisan di Perda dan undang-undang. Kalau Anda melanggar ada pidana kurungan, bukan saya. Itu bahasa saya hanya menyuarakan karena Anda tidak pernah dengar masyarakat. Lagi terus lewat aja. Ini sudah tanah Bang, lewat aja. Nah soal ini pasti kita lihat aja. Saya mau kasih lihat lagi, lewat aja. Nah seperti ini. Kita semua mengatakan sampah, drainase. Pak Gubernur pesan sama saya begini, kita tidak bisa menggusur mereka tanpa menyediakan tempat tinggal untuk mereka. Ini jadi persoalan kita. Orang tanya, masa 1 tahun tidak melakukan normalisasi sungai waduk dan saluran-saluran? Saya bilang kalau normalisasi mah gampang 1 tahun. Swasta pun mau bantu untuk itu. Masalahnya yang tinggal di sini mau saya kemanakan? Bangun rumah susun tidak ketemu kontraktor Aladin yang langsung jadi. Nah kita mau pindahkan mereka saja, saya dituduh melanggar HAM. Dan ada LSM di DKI yang kirim surat ke PBB, ke divisi HAM, melaporkan saya sampai dia datang ke kantor. Ibu-ibu dari Brazil bilang saya memindahkan dari Waduk Pluit itu melanggar HAM. Padahal Marunda itu lengkap dengan isi melanggar HAM katanya. Kenapa melanggar HAM? Karena memindahkan mereka tinggal dari tempat yang dia tinggal, yang dia suka. HAM nenek lu, saya bilang, HAM burger saya bilang. Jadi kita tuh balik-balik cara berpikirnya. Minta bagi tanah atau jual 3 juta. Bapak gak usah urus kami tinggal di mana, yang penting kasih kami 3 juta per meter. Saya bilang komunis tuh. Kalau itu otak komunis saya udah marah itu. Bapak jangan urusin kami tidak mau tinggal di 5 lantai, kami mau tinggal di 2 lantai. Kalau rumah mau 2 lantai. Makanya saya kalau udah miskin itu jangan nggak tahu diri ya saya bilang. Saya udah kesel, tapi itu yang disebutin kemana-mana. Saya bilang kalau nggak dihadapi seperti ini, tidak ada Waduk Pluit dibereskan di taman. Semua ngotot dan pengusaha yang kuasa 2 hektar membiayai ada mahasiswa yang demo. Ini Jakarta seperti itu. Tapi ada masih orang yang menganggap itu benar. Saya bilang saya terserah. Saya bukan punya kepentingan, saya mau meluruskan itu saja. Sampai lewat istri saya, lewat keluarga istri saya datang ke rumah saya. Soal Waduk Pluit, pengusahanya. Bilang saya tidak mau urusin. Saya usir, jujur aja. Mertua saya bilang jangan begitu, ada keluarga segala macam. Saya bilang sama istri saya, kamu tinggalin saya sama anak saya pun saya siap. Silakan keluar dari rumah. Asal ini beres. Saya udah gak peduli saya bilang. Karena udah kurang ajar sekali. Beli sama orang dapat 2 hektar dibebasin kalau mau menekan kita. Jadi kalau ada keluarga mangsa saya pun silakan, saya gak peduli. Karena bagi saya Jakarta kalau tidak ditegaskan seperti hari ini, jangan mimpi ada Jakarta baru. Kita 1 tahun kalau main keras seperti ini, saya main keras saya tidak mukul orang. Saya tegaskan Anda tidak betul. Maka saya tidak pernah ngantongin pistol.
Saya takut saya nembak orang betul-betul karena keterlaluan. Argumentasi itu keterlaluan sekali, tidak masuk akal lagi. Ini udah keterlaluan. Nah, ini sama seperti warung seperti ini. Sebelah kanan masih ada spring lebih. Nizam Zaman, pelabuhan Nizam Zaman mau perluasan untuk punya mereka bersedia sudah dengan PT Berantas. Intiland bersedia merapikan seluruh waduk tanpa keluar biaya. Kenapa kami tahan? Karena ada 7.000 rumah kumuh di sana dan termasuk yang bagus. Dan ini kalau lagi rob 2,8 meter air. Dan orang duduk situ dagang, buang sampah, korek-korek seenak. Kalau itu robo, ini tsunami lokal, mati 17.000 orang. Nah kita bilang ini bahaya, tidak melanggar HAM. Pindahkan mereka ke rumah susun, melanggar HAM. HAM mana yang kamu anut, saya bilang sebetulnya. Tapi inilah kondisi kita. Saya sengaja ceritakan selama 1 tahun ini, Bapak Ibu suka tidak suka, kami masih ada hampir 4 tahun di sini. Dan kami juga manfaatkan 4 tahun untuk kerja sekeras mungkin. Dan termasuk sikap kami tidak ada toleransi. Jadi Anda melanggar kita akan lawan, tidak ada urusan. Karena ini udah keterlaluan. Nah kita lanjut. Saya belum pernah nginjak 1 kaki pun ke sini. Saya tiap hari lewat. Saya tidak perlu. Biar masyarakat yang nikmatin. Sekarang masyarakat yang miskin semua, yang kaya semua campur di situ nikmatin taman. Kemarin kalau saya kontak Jakpro, ini jangan dibiarkan lagi PKL kurang ajar gitu. Perda kita taman tidak boleh PKL, perda salah. Kalau Anda punya taman bagus, banyak orang datang, pasti PKL datang. Itu hukum ekonomi PKL. Nah tinggal Anda harus bilang sama PKL, Anda radius sekian kebersihan tanggung jawab Anda kalau mau jualan di sini. Kalau Anda tidak mau, kami usir. Ini buang sampahnya gila-gilaan sekarang. Tiap minggu sampai di jalan jualan PKL. Termasuk motor. Nah ini sifat orang kita. Sebentar lagi ini taman rusak kalau kita biarkan. Makanya saya mesti tegas. PKL boleh jualan, kasih bed. Kalau Anda buang sampah tidak bereskan, usir. Kalau nggak mau diusir, pidanakan saja. Saya KUHAP belum jadi. Saya pengen tuh KUHAP kawan-kawan di DPR bisa ubah. Nanti ada hukuman sosial. Jadi yang sembarangan seperti ini suruh bersihin motor saja, suruh cuci WC sekolah kan lumayan, WC terminal lumayan. Dipaksa. Saya dulu takut waktu sekolah kan itu disuruh cuci WC dari guru saya. Karena saya anak orang yang lumayan kaya lah di kampung saya. Kalau di kampung saya termasuk orang yang di atas papan atas kalau di kampung saya. Cuci WC. Cuci WC kalau Bandung. Tiap Jumat bawa alat bersih-bersih semua bersih. Kalau tidak mau cuci WC. Nah guru dulu lebih bagus. Adik saya berantem masal, cewek kelas 3. Pada sekolah bapak saya yang sumbang. Gurunya bapak saya yang bantu. Kenapa? Karena guru dulu kecil gajinya. Gurunya bilang apa? Tidak naik kelas, 1 kelas. Karena ini akan menjalar kepada seluruh anak-anak untuk berantem. Bapak saya protes, saya bilang kalau tidak anakmu jadi preman, jadi mafia anaknya. Kayaknya adik saya itu lulus UI itu sampai penghargaan dari Rektor Suyudi, mahasiswa teladan, masuk Budi Utomo, SMA 1 Budi Utomo dia. 1 tahun tidak naik kelas, tapi merubah dia. Kenapa kita biarkan? Kita sayang, tidak naik kelas. Sama seperti dulu, teman-teman saya anak Kapolsek dan Ramil, kalau malam minggu ngantongin pistol, angkat. Wah, kalau joget-joget kampung angkat pistol. Saya juga bilang sama bapak saya, Pak, saya juga pinjam pistol kalau gitu Pak. Bapak saya bilang tidak boleh. Pistol mau main di rumah saja. Latihan. Kalau kamu bawa, nggak jadi orang. Lihat teman-teman kamu itu. Kalau kamu masih umur panjang, lihat mereka, nggak jadi orang. Benar, keluar masuk penjara. Saya bapak yang pensiun. Kerja di Mahfud bisa dipecat orang. Bapak saya nggak bisa. Nah ini mesti ada. Kita bukan benci mereka, kita benci kelakuannya. Kita itu yang tugas kita yang mungkin saya masih siap. Kalau Jakarta Sehat juga diprotes orang. Nah kalau Jakarta Sehat sistemnya sederhana. Saya mungkin sharing di sini. Kami tidak mau membedakan orang miskin orang kaya sebetulnya. Kenapa? Kalau kita gunakan BPS 2.500 kalori, itu hanya jatuh tuh 385.000.
Kalau kita gunakan standar PBB 2 US dollar itu sekarang kira-kira hanya 660.000 sebenarnya. Sedangkan kebutuhan hidup layak di DKI lajang lagi dengan 40 komponen lagi itu hanya 2 juta. Nanti kalau kita gunakan KHL, orang Jakarta miskinnya di atas 50%. Lalu apakah orang naik motor dianggap kaya? Bukan, motor lebih murah daripada naik bus. Dia kredit. Tapi kalau gunakan BPS karena naik motor tidak boleh dapat asking. Makanya di DKI yang orang miskin hanya dianggap 1,2 juta. Lalu kita gunakan KHL, ini bisa di atas 50%. Karena itu bagaimana membedakan orang miskin kaya? Saya sama Pak Gubernur sepakat KJS ini kita buat standar. Asal Anda sakit mau masuk lewat puskesmas dan dirujuk di kelas 3, maka Anda boleh pakai. Karena orang kaya tidak mau masuk di kelas 3. Karena itu ranjangnya 10, kamar mandi 1. Nah ini kondisi seperti itu. Lalu bagaimana kalau orang punya toko-toko kecil, UMKM yang mampu dia pakai? Saya bilang itu artinya dia butuh modal. Ada orang pelit kan, dia punya duit sebelum kelas 1, terus dia tahu ada fasilitas KJS, dia rela masuk di kelas 3. Tidak apa-apa. Daripada kita menghabiskan 500 miliar bantu UMKM hilang duitnya, lebih baik menolong UMKM yang sudah jadi dengan bantuan modal, dengan syarat harus sakit dulu, masuk rumah sakit puskesmas, dirujuk di kelas 3, dan tidak dapat uang kontan, hanya bayarin ongkos sakit Anda. Saya kira yang akal sehat tidak mau juga. Tapi untuk orang yang hemat, ini menolong modal kerjanya tidak turun. Nah ini yang filosofi kebijakan ini yang kami lakukan. Kartu Jakarta Pintar masih punya masalah. Banyak sekolah swasta yang sudah tidak mampu karena ketinggalan dengan negeri. Kami katakan kalau Anda mau tutup, silakan kepada kami. Syarat Menteri Pendidikan mengatakan harus 2.500 meter persegi ya Pak Taufik ya. Tapi justru sekolah-sekolah yang bermanfaat menolong orang-orang yang kurang mampu adalah sekolah-sekolah dengan ukuran 200-300 meter persegi. Milik yayasan-yayasan agama Islam rata-rata. Agama Kristen itu jarang, kayaknya gede-gede. Agama-agama Islam. Nah sekarang mau nggak melawan keputusan menteri? Kami lawan. Kami ubah peruntukan sekolah-sekolah itu supaya jadi sarana pendidikan, supaya mereka bisa mendapatkan BOS, BOP. Kalau tidak ada peruntukan, tidak bisa dapat izin. Kami lawan, jujur saja. Karena bagi kami bukan peraturan yang dibuat-buat menyusahkan kita. Ini kalau ditutup, orang-orang miskin mau sekolah di mana? Kita bantu gimana? Ya kita lawan peraturan ini. Kita ubah peruntukan. Tentu kita harap ke depan mereka bisa bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, kami mau beli sekolah-sekolahnya supaya kita jadikan negeri. Itu yang kami lakukan soal kebijakan KJP ini. Lalu bagaimana tuh orang-orang miskin yang sudah terlanjur ijazahnya tidak bisa ditebus karena utang di sekolah-sekolah swasta, padahal dia udah kerja butuh ijazah. Itu kita bilang buat surat kepada saya pakai hampir lebih dari 50-60% uang operasional itu untuk bayarin mereka. Sudah habis nggak tahu berapa miliar saya habis itu uang operasional kami. Yang sebenarnya kartu itu udah tangan bisa kami kantongin sebetulnya. Itu kami pakai untuk tebus ijazah-ijazah itu karena tidak ada kode rekening bisa dikeluarkan, agak repot. Itu kami pakai. Dan kami harap ke depan kerjasama ini tentu bisa lebih baik. Tentu saja kami juga berharap proyek terpadu satu pintu e-budgeting ini bisa merubah semua. Barang-barang bisa beli dengan e-katalog di LKPP. Nah itu yang kami dalam rembuk ini. Terus terang saya juga berterima kasih kepada para pakar. Kami juga bukan mau mencari pembenaran. Dan orang mengatakan di Indonesia sekarang ada orang yang tidak boleh dikritik, Pak Jokowi katanya bisa dibully. Enggak, kami bukan anti kritik. Jadi kalau cuma kritiknya juga konyol, tidak masuk akal, ya kami lawan. Karena kami tidak peduli soal jabatan. Bahkan saya kalau disuruh tanya, pilih keluarga apa negara? Negara. Kalau mau pilih tentu keluarga, saya bilang.
Jadi kalau kali ini harus pilih, tidak ada area abu-abu. Kalau tidak ngambil wujud Jakarta Baru. Itu yang saya sadar betul posisi sekarang. Orang banyak tidak suka, ya terserah. Saya bilang, orang yang mau diancam, kalau mati untuk menegakkan Jakarta Baru pun, ya saya rela saja. Nah, saya bilang tulis saja di kuburan mati adalah keuntungan. Karena saya pelajari, atau dari para pakar bisa merumuskan, saya pelajari Jakarta ini jauh lebih enak daripada di Belitung. Kita kumpul semua orang pinter-pinter, dan semua kajian masalah lengkap, kajian solusi lengkap, semua lengkap. Jadi yang tidaknya apa? Anda berani eksekusi atau tidak? Nah, sama seperti kita bilang sterilisasi busway. Ini berdebat. Orang partai bilang sama saya begini, kenapa kamu sterilkan sekarang? Bos kamu juga belum datang. Ini pemilu ini April 2014 tahun depan. Tinggal 6 bulan aja. Apa nggak bisa habis pemilu baru buat terobosan yang tidak populer gitu? Nah, saya bilang tahun depan sudah keburu macet global. Kalau Anda tidak mau sterilkan busway, Kopaja Kopangi tidak mau investasi. Karena seluruh Kopanya dibuat bagus itu, dia bilang tidak balik modal Pak kalau masih macet di busway. Jadi kalau itu busway kosong, wah langsung dia tambah 3 trayek. Ini udah keluar nih yang Kelapa Gading kota, yang Kopaja ini udah keluar. Nah sekarang juga sama, kalau kita tidak mau mendidik rakyat sekarang untuk disiplin, ada satu jalur busway yang kosong, ini pun masih tidak kosong. Semua orang tunggu 6 bulan, itu bisa efeknya 6 tahun deh. Orang semua akan turun, kepercayaan orang akan turun. Nah saya tidak bisa. Sekalipun partai dirugikan apapun tidak peduli. Nah itu yang Pak Gubernur dan saya putuskan, harus steril. Dan kita berterima kasih pada kepolisian yang mau membantu, karena undang-undang lalu lintas kita telah mencopot Dishub untuk mentilang semua ada di Polantas. Nah ini kepolisian mau bantu dan sangat bersyukur. Kami lagi berpikir akan pasang kamera supaya nanti bilangnya begitu ada fotonya kita akan kirim ke rumah tagihannya. Kalau ke depan masih bandel, terpaksa kami blokir STNK-nya. Jadi Anda silakan pakai, tangkap ditilang, kendaraan Anda pasti tidak bisa nyambung STNK dan juga tidak bisa dimutasi keluar karena STNK-nya mati. Kami akan bikin mobil Anda jadi scrap. Ini pasti ribut lagi, lapor HAM lagi nih, kami tidak peduli. Karena lebih baik ada satu jalur yang steril. Jadi steril, orang akan pindah, bus akan datang, ini semua akan jadi baik. Ya saya sambil ceritanya bukan karena pembukaan lagi nih. Saya pikir supaya Bapak Ibu kebayang dan kita diskusi ini lebih banyak dari SKPD. Saya kira SKPD sudah tahu apa yang dikerjakan sebagai PU, laporan-laporan tadi. Kita ingin semua saluran sungai harus bersih. Ya, jadi tidak ada Pak Jati harus lakukan itu untuk bereskan di timur ya sekarang ya, di timur untuk selesaikan. Nah masalah rumah-rumah liar, kami juga lagi bekerja sama dengan jaksa. Hampir semua saya kami teliti yang mengadukan kami ke polisi atau menuntut menggerakkan demo itu adalah pengusaha sebetulnya. Mereka menduduki ruang terbuka hijau dengan alat berat, dengan truk, menduduki ruang terbuka hijau, menyewakan rumah-rumah susun, rumah-rumah petak. Kami akan mulai menggugat mereka ke pengadilan. Kita akan mulai mempidanakan mereka. Jadi pengusaha-pengusaha yang dudukin sungai-sungai, disewakan segala macam itu harus dipidanakan. Dia tidak bisa lagi terlalu enak minta uang kerohiman, udah baik-baik masih tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Anda salah, out. Dan bukan cuma out sekarang, kita udah minta dia keluar, masih macam-macam. Kami akan pidanakan. Jaksa sudah bersedia, pengadilan sudah bersedia. Dia bukan cuma denda 500.000, tapi mereka dipidanakan tindakan korupsi di kejaksaan karena memanfaatkan tanah negara, menyewakan tanpa bayar pajak, tanpa izin. Ya dengan cara ini pengusaha alat berat yang memiliki sewa ruang terbuka hijau kita akan tuntut. Jadi ini akan kami lakukan. Memang kedengarannya tidak menyenangkan,
Tapi kayaknya peran ini muka saya lebih cocok gitu ya, lebih ngekiin gitu ya. Ya, kalau ketemu Pak Gubernur kan orang berubah, mau marah pun berubah. Kalau ketemu muka saya kan mau digampar aja gitu kan. Nah, posisi ini lebih cocok gitu. Ya, apalagi yang rasis misalnya gitu kan. Yang rasis ya, saya lihat muka minyak babi lebih pengen digampar aja udah kan. Nah itu lebih bagus juga. Nah itu kondisi seperti itu. Kalau yang rasis kan gini, siarannya udah Cina belagu lagi. Emang ini negeri siapa nih begitu kan? Saya sering ketemu, saya udah pengalaman 10 tahun berpolitik di Belitung Timur yang 93% Muslim, yang Masyumi. Aku udah kenyang begitu kan. Jadi kalau yang rasis saya itu bencinya luar biasa. Darah lagi kan, wah ada keki luar biasa. Aku lebih demen. Biar kita tuntaskan urusan NKRI ini. Supaya kita maunya NKRI pecah atau mau terus, tanggung udah. Dan saya bersyukur kalau saya ditentukan untuk menentukan NKRI ini pecah atau tidak. Saya bersyukur boleh di tengah-tengah seperti itu. Makanya saya bilang saya sangat senang memerankan peran seperti ini. Kata orang good cop bad cop gitu ya. Tapi yang pasti selama Pak Gubernur masih setuju, saya jalankan saja. Bahkan kadang-kadang lebih ikut partai apa ikut Pak Gubernur untuk keputusan yang berbeda misalnya. Saya katakan saya ikut Gubernur. Karena itu sumpah jabatan saya, janji saya waktu kampanye, tugas saya membuat Pak Jokowi berhasil jadi Gubernur di DKI. Dan saya tidak ada pilihan. Maaf. Dengan gaya saya tidak tahu, memang kebiasaan di kampung begitu teriaknya kenceng-kenceng. Kita ngomong sampai tetangga bisa dengar. Ini kebentuk bukan hari ini, kebentuk dari kecil. Kebentuk dari kecil, ya, tapi percaya sama saya sekarang setengah udah lebih jinak karena berteman sama orang Solo. Terima kasih. Sampaikan atau aspirasi apa yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu semua. Baik, sudah ada mikrofon di tengah sana. Kita tugasnya adalah mengontrol waktu dan juga berusaha seadil-adil ya pada siang hari. Seadil-adilnya. Kita jawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudara saya yang non-muslim. Saya sangat berterima kasih. Hanya sayang, saya tidak mewakili organisasi saya. Saya bernama Maharani dari organisasi Persatuan Wanita Betawi. Saya dikirim untuk mewakili ketua umum. Kedudukan saya sebagai ketua DPO dari organisasi Persatuan Wanita Betawi. Dari paparan atau hasil urun rembuk yang pertama itu yang dibicarakan adalah mengenai pembangunan Jakarta untuk menuju Jakarta baru. Tetapi saya belum dengar mengenai narkotika. Baru satu di Jakarta Timur yang mengemukakan masalah ini. Di samping itu Pak Ahok, saya maaf sebut Pak Ahok saja, tidak menyebut Bapak Wakil Gubernur. Kebetulan saya juga sebagai salah satu dari sebuah yayasan yang pernah ada suatu pertemuan dengan Bapak, yaitu dari keluarga pengasih, Yayasan Keluarga Pengasih Indonesia yang bekerja sama dengan Pluto 8 yang diketuai oleh Pak Wayan Sudarta dan Mas Eri. Permasalahan narkotika ini kebetulan juga menjadi masalah yang sangat krusial. Saya kira tidak bisa BNN saja kita serahkan, tetapi Pemda pun harus ikut serta. Dan dengan nama, asal, dan satu pertanyaan singkat. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi Pak. Nama saya David, saya dari komunitas pengguna Transjakarta yang mempromosikan atau mensosialisasikan penggunaan transportasi umum terutama Transjakarta. Kita menyadari bahwa ada 3 permasalahan di Transjakarta. Yang pertama adalah keterangkutan,
terus pada waktu jam sibuk. Yang kedua adalah sterilisasi, kemudian yang ketiga adalah tersedianya BBB. Terangkutan saat ini sudah terbantu sedikit dengan integrasi dengan bus-bus medium, tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan kami. Adalah yang pertama adalah tentang SPM yang untuk pelayanan publik ini masih belum disahkan sampai saat ini. Mungkin mohon bantuannya untuk proses ini, karena di situ menyangkut banyak hal juga termasuk untuk teman-teman driver. Yang kedua dari integrasi dengan bus-bus yang medium. Soal kampung bersih tadi, kita harapkan itu yang narkoba, jauh aja. Kita mengharapkan masyarakat mau melaporkan. Jadi sama seperti HIV, semakin masyarakat tahu cepat. Sekarang sudah ada kerjasama dengan kepolisian bahwa yang melaporkan itu tidak dipidana. Dulu kan kita khawatir orang dipidana kan. Nah sekarang tidak. Bahkan kalau tukar jarum suntik kosong pun tanpa darah ke puskesmas kami kasih. Tujuannya apa? Supaya kami bisa memonitor, membantu dia pemulihan. Jadi hari ini kita bukan membenci orang yang terkena, dia juga korban. Nah kita sayang sama dia, kita benci narkobanya, tapi orangnya kita sayang. Ini sama seperti kasus HIV atau AIDS sama. Kita benci AIDS, HIV, tapi kita sayang orang yang terjangkit tadi. Nah kita harapkan kerjasama dengan BNN, kampung bersih ini bisa merupakan tempat orang melapor. Siapa yang harusnya RT RW. Sudah saya berharap sekali sama lelang lurah camat, tapi katanya lurah camat lelang kan tidak semua baik. Karena kondisi harus PNS. Jadi ini yang kita harapkan. Mereka bisa tahu RT RW yang baik untuk, ya saya suka bilang seperti iklan itu loh, yang malam-malam ketok-ketok pintu. Bu RT, anak saya panas gitu loh. Ini termos es gitu kan. Nah kami bayangkan di Jakarta tuh harus seperti itu. Jadi kita harus sebagai satu anggota tubuh. Tidak mungkin kaki bilang saya bukan tubuh karena saya bukan tangan gitu kan. Atau telinga bilang saya tidak butuh mata. Nah, kita nggak lucu bayangkan semua badan ini mata seperti itu. Bisa seperti itu yang kita ingin lakukan di Jakarta. Jadi kita tentu harap seperti itu, Bu. Terus Pak David tadi gimana SPM? Iya, kami tunggu bus datang akan segera mensahkan. Itu udah lengkap. SPM sangat jelas dari Kemenhub kan jelas ya. Nah kalau soal integrasi bagaimana? Ini yang sedikit masalah. Ini ada Pak Yoga dari saya, ada IDDP. Ini masalah. Seperti kereta api. Akhirnya kami putuskan, ya sudah minimal pertama kamu drop penumpang naik Transjakarta gratis dulu. Yaitu dengan konsep bayangan kami, nanti metro mini yang bersedang ini akan bermain di perumahan. Dia kan main di perumahan, dia jadi feeder. Nah kalau dia jadi feeder, orang hanya bayar. Pakai KHL untuk buruh itu digunakan angka 12.000. Tadinya mereka gunakan angka Transjakarta 3.500 7.000. Saya bilang bukan, KHL Anda harus 12.000. Dari mana 12.000-nya? 6.000 tadi. Jadi begitu dia datang kerja, dia masuk ke Transjakarta bisa. Tapi yang jadi masalah, kalau Transjakarta mau cepat naik, yang sedang kan jadi 6.000 tambah 3.500 Pak. Nah kami sudah pernah diskusikan itu. Kenapa yang kami katakan, ya sudah biarkan saja. Karena toh ini masalah bus tidak cukup. Setelah bus cukup, dia akan berkurang. Kalau itu dilakukan, bingung misalkannya Pak. Nah Bapak Berapa itu turunkan 3.500. Si bus sedang tidak mau. Masalahnya di mana? Bus sedang kita itu milik perorangan Pak. Bukan milik PT besar Pak. Kami pengen membeli PPD supaya masuknya dalam satu pool. Nah itu yang kami sudah analisa. Kereta api, saya sudah berapa kereta api. Kita lagi nyambung naik Transjakarta gratis. Malah kami menyiapkan bus gratis Pak. Nanti bus gratis dari Monas ke Blok M, jadi dari Duku atas bisa keluar naik untuk orang kantor itu. Monas ke Kota Tua, Juanda, Pasar Baru, Banteng. Lalu Bundaran HI ke Blok G Tanah Abang. Mungkin nggak tahu gimana caranya bisa lewat museum tekstil, saya pengen seperti itu. Lalu Kuningan mungkin putar di pas putarannya
kedutaan India itu belok gitu di Singapura. Nah sampai ke lapangan Taman Menteng. Nah tapi dia putar di Casablanca sedikit, mungkin di Ciputra World dia belok dikit. Jadi sehingga turis semua akan menikmati. Itu pastikan gratis. Dan sisi kiri supaya penyandang cacat, orang kantor tidak perlu naik tangga busway lagi, dia bisa langsung keluar dari kantor naik. Nah itu kami yakin akan mengurangi kemacetan. Motor nggak boleh masuk karena yang meninggal motor 3-5. Jadi kantor-kantor juga jadi semacam tempat park and ride. Parkir motor hanya 5.000 seharian, 2.000 terus mentok seharian. Nah beberapa mall sudah kerjasama termasuk dari luar kota, Bogor. Nah itu bisa saya sampaikan. Terus Ibu Indira ini kebetulan ada kepala dinas pendidikan. Saya kira sudah nomor handphonenya Pak Taufik. Tidak ada dia diubah. Kadang-kadang itu yang saya kesel. Cuma skema kalau memang hasilnya baik ya ubah aja. Yang tidak boleh diubah itu kitab suci. Kita juga gak terima ya harus terima. Kayak kitab suci kalau kita berdebat. Ayat-ayat suci kan. Tapi kalau cuma skema, anggaran, ya ubah saja Pak. Justru saya lebih suka menghibahkan uang kepada yayasan yang sudah terbukti. Mungkin dengan uang yayasan hanya kerjakan 10, dengan hibah kami bisa kerjakan 100. Daripada memberikan pada yayasan yang baru mengusulkan, mau mengerjakan katanya. Bohong gitu. Kita tidak mau. Lebih Anda sudah kerjakan apa, kita tinggal nambah. Dan siapa meragukan yayasan Buddha Seci? Dia bangun sendiri, kelola. Bisa jelas. Nah yayasan yang lain mana? Yayasan yang lain datang, coba dulu. Saya bilang jangan sembarangan. Karena lakukan dulu. Saya betul lihat Dusun Baru, nggak kaget saya tadi dikirimin foto. Jadi kalau lihat kan, ini mana nih? Semua bagus, ada taman semua dirapiin dia. Nah yayasan seperti ini udah keluar duit, udah tiap Sabtu datang pengurusnya urusin, sudah tes dia hampir 1 tahun kan. Nah yayasan seperti ini boleh kita serahkan. Tapi kalau cuma datang menuntut, nah menteri dari semua. Dan aku yayasan, kita tidak bisa lagi kasih. Jangan-jangan buat piara anak sendiri dari yayasan, buat istri baru segala macam, itu kan boleh. Jadi yang jelas hibah mesti ada bukti kita hibah. Nah saya kira itu kalau yang soal tadi ciptakan ruang diskusi, memang itu maunya Pak Gubernur membangun sebanyak mungkin taman. Bahkan kami sedang mengajukan mau di taman apa ex kedutaan besar Inggris dan Jerman model 2. Sampai tengah kota orang kantor begitu penat, itu sibuk, yang pintar-pintar kalau mau diskusi bisa ada taman. Jadi kita harapkan seperti itu. Banyak macam-macam lah, bukan hanya ruang terbuka, ada forum-forum. Tapi seminar-seminar juga saya nggak laku kok. Ini juga lebih banyak orang kita sebetulnya. Apa itu sebetulnya? Ya, silakan. Baik, jika pertanyaan sudah semakin banyak jaringan mengangkat Pak Ahok. Jadi saya minta bantuan untuk kali ini Pak Ahok menunjuk 2 orang, Pak Alwan 1 orang. Jangan melempar masalah ke saya. Nama Pak Ibu yang tentukan, saya bilang bukan kesalahan saya. Moderator yang menunjuk ya. Oh Pak, 1 sesi saja Pak. Moderator saja. Oke, 1 orang lagi Pak Ahok. Alwan silakan, 1. Selamat pagi Pak Gubernur, saya Sambulan dari Bidang PKI. Saya lebih menyoroti kepada beberapa transportasi pada kemudian sangat luar biasa di Jakarta. Dan yang paling penting mungkin sekedar masukan saja Pak, khususnya angkutan umum Jakarta yang sudah sangat baru dan untuk bus kota, khususnya bus sedang dan bus kecil itu ada 20 ribuan jumlah armadanya yang perlu kita tambah, dan rasanya tidak bisa kita kerjakan sepotong-sepotong. Kita sudah melakukan perombakan itu di Kopaja, tapi itu terus saja sepotong-sepotong Pak. Jadi kelihatannya memang tidak bisa kita lakukan, hanya sedikit-sedikit. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Tujuan dari DKI adalah menghilangkan kemiskinan. Kami melihat beberapa kali program penanggulangan kemiskinan di DKI masih belum tepat sasaran.
Tadi tentang kesehatan saya sangat setuju dengan yang Pak Ahok sampaikan bahwa targetnya itu dengan menyerahkan kepada masyarakat yang mau berobat ke melalui puskesmas dan kelas 3 itu dipersilahkan untuk menerima bantuan. Tapi untuk Raski, kami melihat sampai saat ini masih dibagi rata. Kalau itu tidak tepat dibagi rata, karena Raski itu adalah hak yang paling miskin. Kalau dia dibagi rata, orang yang paling miskin akan mendapat jatah yang jauh lebih sedikit yang seharusnya dia dapatkan. Sehingga dengan itu, pengentasan kemiskinan akan semakin sulit. Kemudian hal yang kedua, saya sebagai warga DKI yang tinggal di dekat Kalimalang, tepatnya di Kelurahan Cipinang Melayu, saya sebenarnya agak-agak ngiri Pak dengan wilayah lain yang publik transportasinya cukup bagus. Kami tidak ada Transjakarta maupun kereta. Padahal itu adalah publik transportasi yang bisa diandalkan untuk dalam hal waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur kami Muhammad yang membawa perwakilan di warga Kelurahan Cawang. Ini kami tanyakan terkait pembangunan apartemen ini. Yang pertama, bahwa apartemen itu belum memiliki AMDAL dan dia akan tetap melaksanakan pembangunan itu walaupun tidak memiliki AMDAL. Dan selanjutnya kami ini sudah berupaya untuk kelurahan dan kecamatan itu aja terkait dengan pembangunan apartemen di Kelurahan Cawang itu. Jadi saya harapkan sesuai dengan pernyataan Bapak Jokowi bahwa apartemen tanpa AMDAL tidak bisa dilaksanakan. Karena perlu diketahui bahwa wilayah kami adalah wilayah banjir, Pak. Kepedulian kontraktor terhadap wilayah kami yang sudah biasa terkena banjir itu solusinya apa buat mereka kepada kami? Yang tadi Organda, kita memang niatnya mau semua rute kita cek ulang. Tapi yang pasti kami punya berpikiran gini, untuk rute Kuningan dan Sudirman yang koridor 1, karena akan dimakan dari bus-bus sedang. Terus yang bus-bus sedang yang tidak sesuai, kami akan betul-betul bersituakan. Kalau sekarang kan tidak layak, kita masih tutup mata, karena memang angkutan tidak cukup. Tapi begitu kami datangkan cukup, dan tinggal swasta. Anda kalau mau operasikan silakan. Kami juga tidak mau lagi terlalu terlihat swasta yang nakal-nakal tanda kutip gitu Pak. Selama dia mau benar, ya kita tidak mau kerjakan. Tapi kalau mereka tidak mau, kami pun punya sendiri. Kita juga membuat standar sopir yang articulated 3,5 UMP, terus kita buat aturan yang jelas. Sistem parkir juga. Jadi tentu kita akan merubah traik tadi. Karena banyak sekali perumahan-perumahan yang tidak masuk. Ya, kalau Pak Gunawan SMP dari swasta, ini ada Pak Yudi, jelaskan Pak. Bapak jelaskan aja Pak. Pak Gunawan, untuk bidang sekolah sejauh ini kita tidak akan membedakan negeri dan swasta. Oleh karena itu walaupun sekolah swasta itu banyak, kita tetap akan dikelola juga dengan satu bidang, seperti bidang TK, SD, itu satu bidang mengurusin negeri dan swasta. Sementara juga SMP, SMA dan juga bidang SMK. Sejauh ini memang yang namanya BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, sudah 13 tahun agak pasif Pak. Kami baru kedatangan kemarin pengurus yang baru untuk bisa memobilisasi. Mohon izin Pak Wagub, teman-teman dari BMPS ingin juga bertemu atau audiensi untuk menyampaikan program apa ke depan, karena mereka menyadari melakukan satu aktivitas yang pasif kemarin Pak. Sekarang sudah berganti pengurusnya. Kemudian untuk BOP belum cair karena memang kita berasal dari anggaran perubahan Pak. Jadi memang sedang dalam proses, sekarang sudah dalam proses di Bank DKI. Begitu juga dengan guru bantu, barangkali kalau termasuk pengangkatan menjadi pegawai negeri, ini sedang dalam proses. Tapi lagi-lagi seperti kita ketahui, proses peningkatan untuk pengangkatan guru bantu bukan hanya ada di dinas, bukan hanya ada di BKD, juga bukan hanya di pemerintah provinsi, tapi ada di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tetap. BOP swasta masih ada Pak, masih ada, bahkan kalau boleh Pak, memang kita sudah tahun 2012 itu 20%, 2013 ini 30% dari jumlah peserta didik. Kita berharap tentu saja bisa bertambah lagi, harapannya paling tidak bisa sampai pada angka besaran 75% itu Pak, secara bertahap. Memang kita pernah berjanji untuk bisa menaikkan sampai 40% di tahun
per tahun naik 10%. Naikkan aja Pak, sanggup kita Pak. Baik. Masa Bapak tidak buat CCTV 3 miliar satu sekolah lagi saya lihat. Saya coret lagi. Ngaco itu. Mana ada CCTV satu sekolah 3 miliar. Baik, buat BOP aja, coret aja itu. Kerjasama Bank DKI saja, kasih tabungan saja di Bank DKI. Tinggal dikontrol tiap bulan, bahkan langsung riba. Nanti dikontrol seperti KJP. Jadi tidak perlu urusnya terlalu lama. Jadi yang penerima itu dibukakan rekening di bank. Simpanan kedepannya langsung over per bulan gitu. Kalau dengan sumber dana APBD murni, karena dibuka belanja langsung join belanja hibah. Jadi memang masa waktunya biasanya di awal tahun bisa jadi Februari atau Maret. Kemudian ketika berasal dari anggaran perubahan seperti sekarang ini, ya waktunya seperti itu Pak. Ini jadi suka di DKI tepat sasaran sudah kita capai, tepat guna juga kita capai, tapi memang tepat waktu pada mekanisme sistem anggaran di kita secara keseluruhan, bukan hanya di dinas pendidikan mereka. Terima kasih. Terus masalah guru bantu, kenapa tidak bisa diangkat? Kita sudah mengusulkan Pak, tapi memang ini kan kebijakan dari kementerian untuk jumlah pengangkatan guru formasi ya. Formasi. Disampaikan. Baik Pak. Ya, jadi tentang formasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara yang harus menghitung secara keseluruhan kapasitas keuangan negara, karena begitu masuk ke pegawai negeri itu kan sudah ditanggung oleh negara. Terima kasih Pak. Tapi juga alami. Kenapa? Ini ada hubungan masyarakat kita yang terlalu masyarakat yang putuskan di lurah, di kades. Harusnya yang miskin yang dapat kan, tapi masyarakat kita tidak ikhlas memberikan pada dia. Akhirnya apa prinsipnya? Udah bagi rata aja, ya Pak, kami nggak dapat juga. Itu yang terjadi. Maka buat saya sebetulnya ini juga program nasional kan. Di bawahnya adalah nggak mau risiko. Saya juga lebih suka belinya kita buka pasar, harga yang murah, dia pakai jatah. Tapi beras raskin pun dijualin juga. Karena orang miskin nggak bisa langsung tembus sekaligus. Saya temukan di bupati, dia nggak bisa beli 15 kilo sekaligus. Akhirnya kuponnya dijual ke toko. Toko yang tebus. Yang tebus orang mampu juga. Saya nggak tahu di Jakarta. Pengalaman di daerah seperti itu. Nah kalau dia mau per 2 kilo, desa keberatan menangani. Padahal orang miskin itu sanggupnya pada kerja sehari, dapat sehari. Kerja sehari, beli beras sehari. Datang minyak goreng curah, suruh beli 5 liter, nggak sanggup. Beras 15 kilo, 20 kilo tidak sanggup beli. Kuponnya ditukar ke toko. Nah saya tidak tahu raskin yang panganin siapa nih Pak ya. Kita kan langsung di biro perekonomian ya. Nah itu yang memang cuma nampung aja kan. Nampung dari pusat itu. Nah, dari Bulog dengan kirim. Makanya saya pikir kalau Ibu bisa pastikan siapa yang betul-betul butuh, di satu RT RW bisa kompak saja, itu mudah. Ya, dari pusatnya tidak cukup berasnya. Dari pusat sudah ada basis data yang dari ada yang di Bapak. Itu sebenarnya data yang digunakan untuk BLSM. Sebenarnya itu bisa lebih tepat dibanding data yang lain, walaupun tidak tepat 100%. Harusnya itu langsung itu menggunakan data basis data terpadu. Dan harusnya setiap lurah sudah memegang data tersebut. Berasnya cukup tidak? Berasnya cukup Pak, karena beras itu memang dialokasikan berdasarkan data tersebut. Sekarang dibagikan ke orang yang di luar data. Betul, itu yang terjadi di tingkat di kelurahan. Oke, kan kami cek begitu. Kalau bisa kirim kasih saya nama-namanya. Ya. Kemudian ambil contoh satu contoh kelurahan saja. Ya. Kemudian tadi Pak maaf, yang Bapak bilang bahwa masyarakat itu tidak sanggup. Sebenarnya kalau dari awal ada waktu yang pasti, penyaluran itu kan tiap bulan. Kalau disalurkan tiap minggu tertentu, hari tertentu, mereka akan sanggup untuk menyediakan. Ya simpan uangnya. Iya betul. Karena harganya kan cuma 1.600 kali 15.000. Tidak dijual pasti. Biasanya sih dikonsumsi. Ada lah berapa yang jual sih pasti mungkin ada juga. Gitu. Nah ini saya minta data contoh satu kelurahan aja Bu, supaya bisa. Atau mungkin langsung dengan Ibu Camat, biar langsung ambil contoh. Bu Camat, langsung ambil contoh aja ke Senen. Ya saya kebetulan bukan TNI 2K, tapi ada hubungan, nanti kami mencoba. Nggak, maksud saya langsung aja, saya ingin ada satu kecamatan jadi model. Nah langsung dari kenalan Bu Camat.
cewek sama cewek nggak apa-apa. Nah, di mana? Kalau memang internet bukan di sini, kasih tahu saya kelurahan mana. Kita akan kejar lurahnya. Karena kan kita laporannya kan lurah yang memutuskan membagi kepada orang yang tidak pantas dan mengambil jatah orang yang pantas. Nah, saya ingin tahu di mana. Ya, jadi belum dijawab tadi. Jadi langsung loncat ke yang kali bawah, Pak. Iya, ini belum jawab semua. Nanti kan akan kaji untuk ditarik. Ada beberapa wilayah sudah kami perpanjang rute Transjakartanya. Jadi kenapa kami tidak bisa cepat? Ibu bisa bayangkan selama 9 tahun Transjakarta itu harusnya idealnya tuh minimal 1.200 Pak katanya Pak. Selama 9 tahun itu hanya 579 tahun. Itu pun setelah Transjakarta perketat, kalau tidak layak jalan tinggal 400 lebih. Kalau itu mau diperketat lagi, itu bisa kebuang lagi 200 unit Pak. Jadi Transjakarta kita itu sudah tidak layak jalan sebetulnya. Tapi masalahnya apa tadi? Tadi disebutkan oleh Pak David kan, gas. Kami sudah akalin, kami mau sumbangan swasta, iklan, bisa aja. 3 tahun nanti urusan solar, nanti urusan gas datang baru ganti gas. Jadi kita tidak mau mengutamakan SBBG, tapi masyarakat dikorbankan. Kita sudah diatur. Saya kira yang naik bus Transjakarta tidak tanya kan, ini bahan bakarnya gas apa aftur apa premium, nggak tanya kan. Yang penting ada bus, buka pintu saya naik, AC-nya dingin, itu yang lebih penting. Nah itu kita soal tadi kebersihan Pak Unu sama Pak Rudi, trotoar siapa tuh? Taman Cikini siapa? Ini Jakarta bingung nih, ada trotoar pusat, ada trotoar PU, ada trotoar taman. Itu siapa tuh? Izin Pak, memang masalah trotoar ini ada beberapa instansi Pak Bu. Ada kementerian juga, ada dinas PU dan dinas taman. Bebannya rata, trotoarnya gini. Jadi kalau kita jalan tidak hati-hati bisa mendarat, bisa jatuh. Sampah, coba jelaskan sampah. Terima kasih Bu Astuti, izin Pak Gubernur. Memang kalau masalah TPS ini problem secara keseluruhan Pak ya, dan khusus untuk yang di Cikini ya, sebetulnya sudah kita koordinasikan dengan Taman Ismail Marzuki. Suryagarni memang ada lahan ya untuk khusus untuk tempat pengolahan sampah sementara, karena itu fasilitas umum. Kalau di titik-titik situ sudah tidak memungkinkan lagi dengan kondisi saat sekarang. Namun demikian, saya lebih bagus cek lapangan aja. Nanti kalau diizinkan Pak Gubernur dengan Bu Astuti, lihat di lapangan langsung Pak gitu, untuk menyelesaikan. Memang soal jam angkut pun masalah. Itu yang saya bilang waktu kita pengen bikin daftar jam angkut itu seperti ambil sawit itu loh Pak, buah sawit Pak. Jadi masyarakat yang tidak punya TPS dia tahu persis jam berapa akan dibilang sama mereka bahwa kendaraan sampah pasti akan datang jam sekian. Dia saling kerjasama dengan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat juga repot, dia nggak mau tunggu di rumahnya, mau bilang sampah udah pergi dia baru datangnya telat. Kalau sawit kan dia dapat uang kan, kalau dia tidak diambil, rendemennya turun masalah. Nah itu ya pasti dinas kebersihan ada masalah jujur aja. Mobilnya tidak cukup. Itu juga semua di-scrap ya. Kita lagi mau beli banyak dan juga dengan soal tender kita pengen masuk dalam e-katalog. Sudah beli, sudah datang semua. Sudah, bahkan di program 82 kita bisa menghasilkan 92 kendaraan. Bagus gitu. Dan mungkin tidak perlu lagi terlalu banyak menjelaskan, meminta maklumin, kita kerjakan saja udah secepat mungkin. Karena memang itu udah salah. Kita udah lama tinggalkan tidak kerjakan. Pak. Perlu diketahui kami dari Walhi Jakarta dalam hal ini Base Crisis Center Walhi Jakarta sedang melakukan kegiatan investigasi kasus dan kebijakan. Mohon maaf, boleh sebut nama saya Didik Iran Hairudin dari Base Crisis Center Walhi Jakarta. Kemudian pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah menyangkut hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh forum dan juga oleh Bapak Wakil Gubernur. Dalam konteks persoalan yang ada di masyarakat, soal sampah, soal narkotika, apa segala macam itu, sebenarnya di bawah, seperti tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Wagub, ada yang namanya institusi RT RW.
3 orang tiap hari mati di Jakarta karena kecelakaan lalu lintas jalan. Dan kami sejak 2007 mencoba mengembangkan, mensosialisasikan dan mengajak publik untuk mampu memberdayakan dirinya sendiri ketika negara tidak mampu melindungi kami di jalan raya, Pak. Jakarta lumayan, Pak, cuma 3 orang meninggal. Juara 1 Provinsi Jawa Timur, Pak, 15 orang yang meninggal di jalan raya. Bandung atau Jawa Barat sekarang ada 10 orang, Jawa Tengah 11 orang yang paling meninggal. Kembali lagi ke kota Bapak. Juga konkret, Pak, kepada Dinas Pendidikan mungkin bisa menerapkan yang lebih konkret kepada anak didik, mulai dari siswanya, mungkin dimulai dari guru yang memberi teladan ketika dia naik sepeda motor misalnya menggunakan helm ke sekolah, dan sekolah menerapkan sistem manajemen keselamatan mulai dari misalnya, Pak, pemberlakuan mereka yang belum memiliki SIM tidak boleh masuk ke sekolah membawa kendaraan pribadi, termasuk juga, Pak, menyisir beberapa temuan kami di lapangan, beberapa sekolah diakali oleh para siswa dengan cara warga memberikan kesempatan siswa memarkirkan kendaraannya di dekat sekolah. Jadi tolong mungkin Dinas Pendidikan lebih tegas dan serius dalam konteks melindungi anak didik, Pak. Tadi surat dicuekin bukan. RT RW yang ngambil parkir juga banyak loh. Yang jual lahan hijau, nyewa-nyewain, Jakarta berebut RW udah kencang sekarang. Kami lagi cari formula untuk penjarakan mereka semua. Nah, kalau semua RT RW tulis surat, dia nggak suka sama orang, ya rusak di negara. Kita bukan mau bela siapa-siapa, dia mesti jelas. Kalau udah ada surat, ya kita belain. Nggak bisa satu orang RT. Gimana kalau oknum RT yang minta jatah preman? Nggak kebagian, bikin surat. Saya tanya sama Pak Putut, saya diperalat orang, jujur aja. Karena saya kan terlalu galak, semangat dimanfaatin. Pak, ini rumah nggak ada IMB, Pak. Tolong Bapak bongkar dong, Pak. Tidak ada IMB. Wah, saya minta Pak Putut bongkar, gitu kan? Bongkar. Nggak tahu betul nggak? Saya perhatian seminggu kok ini nggak dilaporin. Rupanya ada oknum LSM yang mintain duit rumah-rumah tidak ada IMB, kau kasih ke dia tidak lapor ke saya. Yang menantang dia lapor ke saya. Wah, saya sudah bongkar. Nah kan, mau bilang apa? Kamu nggak mau kasih saya, nanti bongkar, Pak. Waktu dosen saya rubah. Yang dilaporin, saya nggak mau bongkar malah. Urusin suratnya, Pak Putu. Cari di sampingnya, kalau yang tidak dilaporin, bongkar. Supaya siap ya kan? Kok udah bayar upeti masih dibongkar? Ya kan, gue pikirin. Nah, ini Jakarta. Makanya sekarang ada setiap masalah, saya dengerin dulu baik-baik. Kita selidiki dulu baik-baik, kita udah tahu siapa yang main. Ini Jakarta luar biasa cari duit. Jakarta ini baik pengangguran, tapi kaya-kaya. Baik sekali objek-objek itu. Interupsi, Pak Wakub. Ya. Interupsi. Udah ngomong. Ya, itu kita selidikin. Ya. Mohon maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya kalau udah tahu, saya sengaja panggil Bapak. Perbedaan penafsiran. Iya. Ini perlu diluruskan. Maksud saya, mengoptimalkan RT RW ini artinya harus merubah juga kebijakan mengenai. Betul. Itu yang saya bilang, Pak. Ini harus dibuat tagar supaya ini saya paham. Pak Wakub ini sangat menguasai persoalan. Sampai soal beras dijual aja, tahu. Saya makanya memberikan apresiasi. Walhi dalam hal ini memberikan apresiasi kepada Pak Wakub dan gubernurnya. Tetapi ada banyak hal juga yang harus mulai dibenahi. Dan Walhi Jakarta bisa bekerja sama, sedang melakukan investigasi ini. Saya mohon nanti. Silakan aja, Pak. Ya, Bapak kirim data kepada kami. Ya. Kalau bilang RT RW itu sudah jelaskan di awal bahwa kami sedang membuat seleksi promosi lurah camat sebetulnya dalam rangka untuk memecatin RT RW yang tidak beres. Tapi sayang lurah camat yang kami seleksi pun nilainya yang bagus hanya 20%. Ya. Mau dibuang semua di PNS, itu yang saya bilang. Jadi yang memenuhi syarat sekarang masih nggak ada lurah camat yang nggak betul. Masih ada 1-2. Kumpulin, tapi minimal kalau kepalanya lurus, bahwa tidak berarti tidak lurus. Ya sekali lagi RT RW itu bukan dari perangkat kami sebetulnya. Secara struktur hanya sampai lurah. Jadi RT RW hanya sampai lurah, balik lagi ke masyarakat. Saya kira gini loh, Pak. Kita nggak mungkin berdebat di sini. Bapak tulis aja hasil investigasi Bapak apa saja, Pak. Ya, kasih kepada saya. Terima kasih. Ya. Terus yang susah, Pak, untuk jawab yang B2 ya. Kita akan
Nanti kita sampaikan lagi pada dinas perhubungan. Itu bisa diteruskan. Bapak pikirnya konsepnya seperti apa? Bahkan draft perda pun Bapak boleh kasih pada kami lebih cepat. Kita langsung inisiatif kasih kepada DPRD. Saya kira itu bisa lebih cepat, Pak. Lalu dari ICW, pasti saya pun dikadalin. Maka kita mau bikin e-budgeting. Nanti kita semua untuk mengatasi soal tender itu kita lagi menyiapkan perda Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Dia satu pintu, dia bisa ketahuan siapa yang dapat, ini siapa, terus kita bisa tahu persis yang disubkontrakkan. Tadi pagi saya baru BBM Pak Rudi, saya minta blacklist kontraktor-kontraktor kurang ajar yang kasih sub lagi gitu. Dari budget itu kesatuan tadi. Kalau mau ketemu, gak usah heran. BPKD minta satuan saja lama sekali SKP dikasih. Padahal kita lagi mau masukin e-budgeting. Jadi kalau di ICW ada masalah, mau kontak yang mana minta sama saya minta sama mereka. Supaya kita memang dalam rangka mau memasukkan dalam satuan-satuan itu. Ya saya kira itu. Soal alamat tadi semua perusahaan itu mesti cek itu, nggak masuk akal itu jalur sebenarnya. Jadi yang di DKI dulu terkenal ada perusahaan di bawah pohon sengon di belakang itu, bisa dapat proyek banyak itu. Udah tahu gitu itu semua. Soal road to safety berani tidak gitu ya untuk operasi zero crowd berani nggak bisa Pak. Kami mau tahan mobil murah aja nggak bisa. Makanya saya mau soal berani nggak berani, kalau kita bicara lebih gampang jadi presiden Pak. Pindahkan dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara untuk atasi masalah ini. Kita nggak bisa untuk bikin zero crowd. Tapi yang kami lakukan itu tadi membatasi mobil Anda lewat. Makanya saya udah usul sama Menteri SDM, kalau besarnya cukup, bawa cabut subsidi DKI. Rakyat nggak butuh subsidi minyak, rakyat butuh subsidi apa? Sandang, pangan, papan untuk usaha. Masuk pendidikan, kesehatan, dia nggak ada urusan sama namanya minyak BBM. Jadi nggak bisa, itu bukan wilayah kami Pak. Bukan nggak berani, mati aja berani, cuma kita nggak ada artinya menurut saya Pak. Mati aja udah siap, kuburannya tulis apa saya udah siap kok. Saya udah pesan istri saya, tulisnya 3 bahasa ya kalau perlu ke mati muda ini ya. Mati adalah keuntungan, bukan keberuntungan, keuntungan, gain, untung kita. Tulis di situ 3 bahasa. Kalau cuma ini mah gak ada artinya, buat saya sombong Pak. Mati aja saya udah siap kok, mau apa lagi? Usir anak istri aja udah siap, mau macam-macam. Bawa keluarga lu, mau apa lagi? Mau apa lagi saya gitu loh. Kalau itu kan gak usah nantang-nantang saya lah Pak, soal gitu. Cuma masa peraturannya saya mentok. Bukan wilayah saya Pak masalahnya Pak. Makanya saya bilang lebih gampang kalau mau berantem ini, mau jadi presiden, orang-orang saya ambisi lagi. Ya kan? Saya terus naik kok. Saya dulu gak pernah pikir politik Pak. Saya hanya berpikir jadi anggota DPRD di kampung, pilih camat yang baik jadi bupati, buat jaminan kesehatan pendidikan supaya orang miskin datang ke rumah minta duit sama saya. Saya nggak sanggup tolong orang miskin dalam rumahnya. Itu aja pikiran saya. Saya tidak tolong kasihan, saya tolong saya kasihan. Makanya saya pengen punya partai, menangin DPRD, pilih camat yang baik, jadi bupati, bantu orang miskin. Orang miskin jangan datang ke rumah saya. Ternyata nggak bisa, karena berantem terus sampai hari ini saya Jakarta. Kenapa saya mengincar Jakarta? 2007 saya mengincar Bangka Belitung jadi gubernur. Karena AFTA nanti 2015 lebih mengerikan menghadapi pertempuran Asia Tenggara itu. Orang bisa datang usaha macam-macam. Kalau di Belitung 8 tahun saya bisa siapkan Bangka Belitung untuk pertempuran itu. Gagal, dicurangin. Mau pindah Sumut saya. Sumut 7 tahun oke. Gagal. 2012 itu balik mabel nggak mau. Jakarta saya bilang. Kenapa? Jakarta 3 tahun bisa. Oh saya main politik itu bukan karena saya mau Pak. Karena emosi. Karena marah saya. Jadi kalau nggak usah nantang saya berani nggak berani Pak. Mau berani mati aja udah siap, mau nantang saya apa lagi? Nggak ada lagi boleh tantang lagi udah kalau soal itu. Ya soal angkutan umum tindak pasti. Kita akan tindak habis setelah bus cukup. Karena sekarang bus direct pun dijumlahkan tidak cukup angkut orang. Itu masalah kami. Kita mulai tangkapin sekarang udah belasan ribu kami tindak. Bila ada tindak, kenapa kan setelah meninggal? Kita biarkan meninggal orang, nggak ada rem. Kita mulai tindak. Ini Fani pertanyaannya kompleks ini. Ini kita bisa berdebat 1 hari seminar ini. Anda setuju tidak lokalisasi pelacur? Ada yang bermoral pasti bilang tidak.
Itulah penyebab kenapa Pagi Pijat semua esek-esek. Setelah lokalisasi ditutup. Kita bicara belak-belakan di sini. Saya nggak bicara agama ya. Bapak saya udah mati, kakek saya udah mati, belum ada datang kepada saya, adik saya udah meninggal, kasih tahu saya surga neraka benar atau tidak. Belum ada kasih tahu saya, tapi saya percaya ada neraka, ada surga. Maka saya nggak korupsi. Kalau Anda mau bicara agama sama saya, kita bisa berdebat. Anda Islam kan? Baca Al-Quran sudah habis berapa kali? Kalau mau berdebat agama ya sekarang ya. Kalau mahasiswa berarti gitu caranya. Saya Kristen, Alkitab sudah saya baca lebih dari 20 kali. Anda kalau mau bicara agama sama saya, kita bisa berdebat. Nah, sekarang kita pertanyaannya, boleh lokalisasi atau tidak? Boleh pakai kondom atau tidak? Sosialisasi kondom atau tidak? Sekarang Anda bisa nggak paksa orang tidak ke pelacur? Apakah selingkuh tidak sama juga? Apa mesti pelacur saja? Anak SMA ganti-ganti pacaran karena HIV. Anda gimana lakukan? Saya bilang jangan berhubungan seks sebelum nikah. Saya pesan dengan baik-baik. Anak muda berani sekali ribut sama saya lakukan. Anda masa berdebat sama saya. Tapi kalau ketika Anda nakal, saya bilang pakai kondom. Saya akan perintahkan, karena HIV penyebaran seperti itu. Itu pandangan saya, berdebat kita soal agama. Makanya sekarang Pagi Pijat bisa itu karena nggak ada lokalisasi. Kita nggak bisa kontrol orang. Kita bisa berdebat soal itu. Lalu Anda bicara gimana cara ngatasi soal moral segala macam. Korupsi sama berzina, kalau Tuhan nggak ampunin, sama-sama masuk neraka. Mahasiswa saya tantang, kenapa tidak pernah ribut periksa harta pejabat dari mana? Itu udah diratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Jadi kalau ada pejabat publik hartanya bertambah tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar dan biaya hidup dia, itu korupsi, sita buat negara. Tidak pernah kan teriak-teriak itu. Teriak dong, ngomong mulai sekarang. Ya, nanti saya ngomong Pak. Terus berani teriak, mahasiswa. Seperti itu. Saya berani periksa saya dulu. Waktu di DPR saya ngomong, enak aja lu mantan teman-teman. Semua mantan jangan diperiksa. Ini rekonsiliasi. Saya boleh. Saya tantang Anda periksa harta saya. Ya itu juga teriak yang lainnya. Ya cuma diribut-ribut aja. Jadi jelas. Kalau mahasiswa begitu cara ngomongnya. Ini jelas kan? Ini masih jelas. Lokalisasi jadi masalah. Kalau tidak stres, kalau orang hobi main cewek, mau dikasih apa untuk hobi main cewek? Ya. Anda nggak bisa ngatur itu. Sekarang gimana caranya jangan sampai yang gila-gila kayak ini jangan menyebarkan penyakit kepada anak istrinya. Karena yang terjadi sekarang ibu-ibu kejangkit. Dan kamu tahu nggak terjadi apa di lapangan? Untuk kasih 500.000 ke atas pakai kondom, ceweknya pintar. Tapi kalau 500.000 ke bawah, dia nggak mau pakai. Karena orang kurang terdidik bawahnya. Dan si penjual ini PSK nggak bisa maksa. Makanya penyebaran itu luar biasa. Saya lagi menghimbau seluruh warga DKI harus tahu status HIV-nya. Karena itu bahaya sekali. Gratis tes. Kita mau tahu. Karena itu yang terjadi di lapangan. Anak SMA ada yang kena juga. Itu bahkan dari tahun 90-an, 80-an sudah pernah kejadian seperti itu. Tukar-tukar pasangan. Nah, dengan kurang. Saya bingung mau jelaskan itu. Kita lihat koruptor-koruptor itu paling pintar ngomong ayat itu. Susah kita bilang moral. Ini membuat generasi kita yang kan baru-baru ini nggak percaya lagi sama institusi agama. Karena nggak ada model. Karena bicara macam-macam, karena nggak ada model. Nah itu masalah. Kita bisa berdebat soal itu. Nah sekarang backing aparat TNI Polri, saya tidak bilang. Anda memaksa kami lagi pindah kantor lagi ke Merdeka Utara. Karena Merdeka Selatan itu nggak bisa ngatur TNI Polri. Yang bisa ngatur naik bintang 2 itu cuma yang di Merdeka Utara. Oke, Anda bagus juga mendorong saya menjadi presiden sekarang. Nah, sekarang gimana Lawson Indomaret? Kasih duit ke Pemda? Enggak, Anda juga salah. Anda lihat semua kota besar, kenapa yang minimat-minimatnya bertumbuh?
Karena di pola kerja orang berubah. Dulu ke pasar tradisional, karena ibu-ibu nggak kerja di kampung, datang ke pasar dekat. Sekarang kenapa berubah? Karena orang pulang kantor malam. Sekarang kita ngomong jujur, mahasiswa tuh nongkrong tuh di mana? Di 7-Eleven, Lawson, semua nongkrong. Lu mulai dulu jangan nongkrong di situ supaya sepi. Oh dirahsia. Nah yang kami lakukan tuh apa untuk mengatasi itu? Kami lakukan dengan cara sangat baik. Kita panggil Indomaret itu, kamu masuk ke SMK saya, Anda latih orang-orang saya untuk berusaha, ajarin mereka distribusi. Karena ke depan kota besar akan bermain minimart seperti itu. Nah, Anda harus membuat franchise, Anda kasih modal, kami kasih modal. Anak-anak ini bukan cuma jadi pegawai toko, tapi disiapkan punya toko. Itu udah deal sama mereka. Soal Lawson tetap nggak bisa. 2015 mereka bebas masuk ke sini, termasuk yang jaga toko bebas. Cuma jangan kalah sama kita. Gimana kalahnya? Semua toko-toko di rusun-rusun super blok kami itu tidak bisa mereka dapat harian bayarnya. Nah disitulah kita mesti menyiapkan mereka mengerti tentang distribusi minimart seperti ini. Karena ke depan. Lalu bagaimana pasar-pasar tradisional yang udah biasa belanja? Kami juga akan perbarui sewa harian. Jadi menghadapi persaingan global bukan lari dari persaingan global, tapi menyiapkan orang kita dengan mencari celah-celah hukum untuk melawan. Misalnya orang Singapura kalau datang ke sini nggak mungkin dapat toko yang sewanya harian, nggak mungkin dapat bantuan modal. Kami sudah menyiapkan jaminan kredit daerah, ada PT. Di situ kami yakin bank-bank akan bisa memberikan kredit, kami yang jamin tanpa agunan. Nah lalu kami kalau dibayarkan 1 triliun kita bantu orang modal 5 juta, 200.000 orang. Kalau tahun depan 1 triliun lagi 600.000 orang kita bantu. Kita bisa bayar kalau 10 triliun 6 juta orang. Nah kita juga menyiapkan tempat pameran di Monas. Tadi saya pastikan kita berangkat dari pagi. Kalau Monas harus dibereskan bawahnya. Ini ruang pamer untuk anak-anak muda, ruang pamerannya mereka yang kreatif bisa jualan di sana. Nah kita siapkan. Jadi menghadapi pertempuran AFTA ini, kita harus bisa berperanan. Misalnya contoh, saya sudah bicara sama Pelindo, Indonesia Food Company. Saya minta saham, jujur aja, bukan saya pribadi, DKI. Saya bicara sama Pak Lino, ini bukan PT Anda, DKI juga punya saya. Jadi mari kita kasih DKI saham. Karena kami ingin menguasai pelabuhan, kita yang punya logistik, ada rusun, jadi anak-anak muda, kita menghadapi pertempuran AFTA itu di Jakarta. Dengan segala infrastruktur yang ada. Orang boleh datang, dari kita bisa kasih kelebihan. Jadi bukan anti mahasiswa seperti teman-teman, bukan anti Lawson. Anda nggak bisa anti. Hidup global ini bukan kembali ke zaman jahiliyah, bukan. Bagaimana keunggulan komparatif kita manfaatkan. Itu baru namanya jantan. Kalau kita kata orang yang lebih jago dari kita lari gitu ya. Bukan. Kita latihan yang baik teman. Supaya kalau saya pukul lu gak rontok gitu. Itu baru namanya jantan. Bukan lari, itu saya jangan lari. Jadi total ada 13 ya. 13 wakil dari audiensnya. Ya kalau ingin sampai dengan waktunya masih ada sesi makan yang bisa. Tapi nanti jawab saya lokalisasi Anda setuju atau tidak? Saya lebih suka lokalisasi itu resmi. Karena di situ pembinaan semua lebih baik. Termasuk kita bisa kirim kiai pendeta ke dalam untuk ngomong baik-baik. Sekarang pendeta itu bingung cari orang teman. Semua sekarang kamu tutupin pakai salib bisa, pakai kerudung bisa. Kamu nggak tahu dia siapa. Tapi kalau kami lokalisasi, saya tahu persis dia siapa. Termasuk dinas kesehatan saya bisa tangani dengan baik. Tapi pemimpin agama kita tidak setuju lokalisasi. Memang lebih setuju semua yang tidak ketahuan lebih baik. Itu namanya munafik. Itu namanya munafik. Baik. Kompromisi yang menarik, 13 pertanyaan mewakili mudah semuanya, tapi jika tidak cukup, nanti sesi makan siang silakan manfaatkan waktu karena tadi juga sudah dibikin Pak itu. Menanya ke Pak Wagub tadi langsung pada. Jadi ada yang belum. Kurang. Jadi sebetulnya beberapa hakim juga putuskan belum denda maksimum. Kita memang sengaja. Ini proses mendidik masyarakat. Karena jujur aja kalau sampai negara ngambilin duit anak sendiri mah, itu mah keterlaluan gitu loh. Kita bukan mau uangnya, ini kan
Ya sama seperti anak sendiri kan, kamu ngenakal, uang jajanmu saya ambil gitu, uang jajanmu saya kurangin. Jadi kalau terlalu nakal ya total kita ambil, kayak model-model gitu. Jadi ini kayak urusan bapak sama anak. Dia nggak ada niat namanya negara itu mau mungutin, nyusahin rakyat itu tidak ada. Cuma kan karena ini udah nyusahin yang lain, ya persis seperti anak lah. Kalau abangnya gangguin adiknya, ya kita paksa marahin itu abang gitu loh. Bukan dalam rangka karena nggak suka abangnya, bukan. Terus kalau misal begitu nggak menimbulkan efek ini dong? Oh kan naikin, kan dinaikin terus. Nah kita naikin terus kan. Nah kalau nanti terus kami sampai mentok, kalau mentok juga masih tidak mengerti juga, ya kayak itulah anak dipelototin. Masih nggak ngerti dijewer dikit, masih nggak ngerti ya pakai rotan, kira-kira gitu kan. Jadi kita naikin pelan-pelan. Nanti kalau ini tidak mengerti juga, ya terpaksa kami akan blokir SDNK. Baik Pak, penutupan masalah pintu masuk ke Plaza Semanggi, sejauh ini perkembangannya seperti apa? Sejauh ini kita lagi menagih fasos dari beberapa pengembang di jalan alternatifnya. Kalau itu udah siap, kita udah buka, kita pasti tutup. Tanggapan dari RVRI? Nanti kalau udah jalan alternatif ya nggak bisa, ya harus tutup. Katanya harus sebetulnya gini aja, sebetulnya begini kan, kalau mereka nanti kita udah jalan alternatif dia tidak mau pun, saya bisa cabut sertifikat layak fungsi itu Plaza Semanggi. Kalau kami cabut, dia nggak bisa buka lagi mall itu, karena itu nggak layak. Tapi kami tidak mau mempersoalkan kesalahan masa lalu, ini rekonsiliasi kan, ya kan, ini kan masalah rekonsiliasi. Hah? Makanya Lipo juga pinter Plaza Semanggi kan. Dia manfaatin veteran-veteran yang tua-tua buat ke kita, kan keterlaluan. Dan kita, persoalan kita itu yang terjadi di situ. Berarti persoalan orang.